Rapat pengesahan RUU Pilkada ditunda, tak penuhi quorum. Rapat paripurna DPR RI untuk pengesahan revisi Undang-Undang RUU tentang pemilihan kepala daerah, Pilkada, yang rencananya akan digelar hari ini, Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024, terpaksa ditunda. Alasannya, karena jumlah anggota DPR RI yang hadir tidak memenuhi quorum. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, selaku pimpinan sidang paripurna mengatakan, rapat hari ini hanya dihadiri 89 orang anggota DPR RI. Sementara, yang izin ada sebanyak 87 orang. Sesuai dengan tatip yang ada di DPR bahwa rapat-rapat paripurna itu harus memenuhi aturan tata tertib. Setelah diskors sampai 20 menit tadi peserta rapat tidak memenuhi quorum, sehingga rapat tidak bisa dilakukan, kata Dasko di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis. Berdasarkan pasal 279 dan 281 Peraturan Tata Tertib DPR, Peraturan Tatip DPR, dijelaskan quorum sidang adalah lebih dari separuh anggota DPR menghadiri sidang, yakni terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi. Dijelaskan juga di Tata Tertib DPR RI Bab 17, setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat, quorum. Apabila tidak tercapai quorumnya, maka rapat ditunda sebanyak-banyaknya 2 kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 jam. Namun, jika setelah 2 kali penundaan quorum belum juga tercapai, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Badan Musyawarah, BAMUS, DPR. Dengan demikian, maka rapat paripurna DPR hari ini akan dijadwalkan ulang setelah rapat BAMUS DPR. Kendati demikian, Dasko belum bisa memastikan kapan rapat paripurna ini akan digelar kembali. Saat disinggung soal jumlah anggota fraksi Partai Gerindra yang hadir dalam agenda sidang paripurna itu, Dasko menyatakan anggotanya hanya berjumlah 10 orang yang hadir. Namun, Dasko tidak membeberkan secara detail jumlah anggota fraksi Gerindra yang hadir tersebut. Fraksi Gerindra ada 10 orang, jadi hadir fisik ini ada 86 orang kalau gak salah tadi, kata dia. Sehingga acara hari ini pelaksanaan pengesahan RUU Pilkada otomatis tidak bisa dilaksanakan, tandas Dasko. Sebelumnya, soal batas usia calon kepala daerah, MK menetapkan sebelum penetapan pasangan calon, paslon, terpilih atau pelantikan. Namun, dalam rapat balik DPR bersama pemerintah pada Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024, Balik tidak setuju dan memilih menyepakati syarat batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur merujuk pada putusan Mahkamah Agung, MA. Dalam putusan MA itu, batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Sementara itu, terkait syarat pencalonan pilkada, MK memutuskan untuk menurunkan threshold atau ambang batas pencalonan pilkada. Mengenai hal ini, DPR lagi-lagi berbeda pendapat dengan MK karena memutuskan syarat tersebut tidak berlaku bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD. Syarat itu hanya berlaku bagi partai politik non-parlemen. Jadi, partai politik yang memiliki kursi DPRD tetap menggunakan syarat lama ambang batas pilkada. Syarat itu ialah memiliki kursi di DPRD dan dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Revisi UU Pilkada yang diusulkan DPR itu, disebut-sebut setidaknya berimplikasi terhadap 2 hal. Pertama, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep, dapat maju sebagai calon gubernur, wakil gubernur karena memenuhi syarat usia yang diatur dalam revisi UU Pilkada. Kedua, jika keputusan balik DPR dalam rapat itu resmi disahkan dalam rapat paripurna, PDIP terancam tidak bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur sendiri pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Sebab, PDIP yang hanya punya 14,01% suara itu masih harus mencari rekan koalisi dari partai lain pemilik kursi DPRD untuk memenuhi syarat minimal 20% kursi DPRD dan 25% suara pemilu. Di sisi lain, partai-partai lain yang mempunyai kursi di DPRD Jakarta sudah berkoalisi untuk mengusung Ridwan Kamil Suswono sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta 2024. Masa aksi bawa poster DPR milik rakyat bukan Jokowi. Masa mulai berdatangan ke depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI untuk menggelar unjuk rasa tolak revisi Undang-Undang Pilkada yang sebelumnya dibahas oleh DPR, Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, masa yang terdiri dari Partai Buruh, Partai Umat dan beberapa elemen masyarakat sipil telah hadir di depan gedung DPR sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mereka yang jumlahnya ratusan pendemo itu langsung memadati depan pagar DPR hingga Jalan Gatot Subroto. Dalam aksi hari ini, mereka juga membawa sejumlah atribut, di antaranya poster berisikan protes hingga tuntutan terhadap pemerintah dan DPR. Tampak satu poster yang dibawa berisi pesan protesnya terhadap Presiden Joko Widodo yang dianggap berupaya menguasai DPR.
Adapun tulisan yang tertera pada poster tersebut yakni, DPR milik rakyat bukan Jokowi. Selain poster tersebut, massa aksi juga bentangkan spanduk cukup besar bertuliskan, kembalikan kedaulatan rakyat. Terkait hal ini, kepolisian telah menyiapkan skema pengamanan demo buruh hingga mahasiswa, Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Diketahui, massa akan menggelar demo atas penolakan RUU Pilkada yang digelar di depan gedung MPR DPR hingga kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Adapun nantinya akan ada ribuan personel aparat gabungan yang akan disiagakan untuk melakukan pengamanan. Di Patung Kuda 1.273 personel, di DPR 2.013 personel, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Rabu, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Susatyo mengatakan aparat gabungan ini terdiri dari unsur Polri, TNI hingga pemerintah Provinsi Jakarta. Selain itu, pihak kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait adanya demo tersebut. Namun, hal ini masih bersifat situasional. Rekayasa lalin situasional, ujarnya untuk informasi, Partai Buruh bakal melakukan aksi demo besar-besaran untuk mendesak DPR tidak menentang keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 tentang Pilkada 2024. Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam lampiran instruksi arahannya mengatakan aksi ini bakal berlangsung 2 hari pada Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024, dan Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024. Untuk hari Kamis, demo bakal dilakukan di kawasan gedung DPR RI. Sementara pada Jumat, demo direncanakan berlangsung di kantor KPU RI. Ada 2 tuntutan aksi yang bakal dibawa turun ke jalan oleh Partai Buruh, mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah putusan MK nomor 60, PU 22, 2024. Sebagaimana isi lampiran instruksi Partai Buruh nomor 158, ORGEXCOPX, 2024 yang diterima Tribun News, Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024. Sedangkan, tuntutan kedua adalah mendesak KPU paling lambat tanggal 23 Agustus mendatang sudah mengeluarkan peraturan KPU sesuai putusan MK nomor 60. Said Iqbal mengklaim jumlah peserta aksi yang bakal turun ke jalan pada Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024, ialah sebanyak 2.000 orang yang terdiri atas 11 inisiator Partai Buruh serta seluruh pengurus eksekutif komite, EXCO, Partai Buruh dan anggota. Selain itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEMSI, berencana akan menggelar aksi turun ke jalan dengan menuntut agar DPR tidak menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait Pilkada. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Isu Reformasi Hukum dan HAM BEMSI, Fawaz Ihsa. Fawaz mengungkapkan pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024, setiap universitas di Indonesia telah melakukan konsolidasi untuk melakukan aksi demonstrasi. Saat ini setiap kampus sedang konsolidasi intrakampus. Beberapa konsolidasi di daerah, outputnya turun aksi. Full pasukan di Jakarta, ujarnya kepada tribunnews.com. Lebih lanjut, Fawaz mengungkapkan dianulirnya putusan MK terkait Pilkada oleh DPR merupakan tindakan kurang ajar. Dia menegaskan putusan DPR ini merupakan wujud pengkhianatan terhadap konstitusi. Kami melihat bahwa ini merupakan tindakan kurang ajar. Para anggota Dewan mengetahui bahwa tindakannya pada saat ini merupakan pengkhianatan dan pemberontakan terhadap konstitusi. Jelasnya Fawaz menegaskan bahwa MK merupakan lembaga yang menjadi pelindung konstitusi di mana tiap putusan bersifat mengikat. Dia juga menganalogikan DPR, lewat putusan ini, layaknya badut. Mari satukan rasa dan pemikiran maju sebagai kaum revolusioner yang menjaga bangsa dari penguasa dan oligarki, jelasnya.